Bayangin Nobita meminta Doraemon untuk mengeluarkan alat untuk bisa memahami dunia ini, menciptakan teknologi masa depan, bahkan membantu dia membaca peluang hidup. Dan waktu dikeluarin, alat itu bernama matematika. Dan sayangnya, Nobita dan juga kebanyakan orang mungkin memilih nggak mengambilnya. Kenapa? Ya karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya perlu dipelajari dengan alat itu, dengan matematika itu. Hari ini saya akan membawa kamu menyusuri jalan besar matematika. Bukan cuma sekedar daftar pelajaran, tapi peta jalan atau roadmap. Kayak kamu pakai GPS tuh, ya. Jadi kalau kamu pemula, pelajar, atau bahkan mahasiswa bingung, video ini mudah-mudahan akan bantu kamu menjawab satu pertanyaan penting. Apa sih yang sebenarnya dipelajari dalam matematika dan dari mana harus mulai? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Yang pertama ada yang namanya aritmatika. Ini adalah titik awal segalanya. Matematika dimulai dengan aritmatika, rumah pertama kamu. Di sini kamu belajar menghitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi lebih dari itu, kamu juga belajar tentang bilangan bulat, pecahan, desimal, dan persen. Misalnya kamu belajar bahwa setengah tambah seperempat itu sama dengan 3/4. Lalu kamu mulai memahami bahwa 20% diskon dari 100.000 itu artinya kamu bayarnya cuma 80.000. Kamu juga kenal urutan operasi kenapa 2 tambah 3 kali 4 itu bukan 20, tapi 14. Karena apa? Perkalian dilakukan lebih dulu. Nah, aritmatika adalah logika dasar kehidupan. Ini fondasi dari semua cabang matematika lainnya. Nah, yang kedua setelah aritmatika adalah aljabar. Saat angka mulai berbicara. Begitu kamu nyaman dengan angka, aljabar memperkenalkan kamu pada simbol seperti X dan Y, huruf yang menyimpan rahasia. Misalnya, kalau X tambah 5 sama dengan 12, kamu bisa cari nilai X-nya. Berapa? Ya, 7. Itu namanya persamaan linier. Terus kamu juga belajar penyederhanaan ekspresi. Misalnya, 3 lalu dalam kurung X tambah 2 itu jadi 3X tambah 6. Dan kamu mulai menyelesaikan persamaan kuadrat seperti X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 yang bisa difaktorkan jadi X minus 2 dikali X minus 3. Aljabar juga membuka jalan ke grafik fungsi. Bagaimana persamaan Y sama dengan 2X plus 1 digambar seperti garis lurus. Ini membantu kamu memahami pola dan prediksi. Dalam dunia nyata, grafik ini bisa mewakili pertumbuhan populasi atau kenaikan harga saham loh. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya geometri. Nah ini saat matematika menjadi visual. Geometri itu adalah ketika matematika bicara lewat gambar. Kamu mulai dengan titik, garis, sudut, pindah ke bentuk-bentuk seperti persegi, segitiga, lingkaran. Misalnya kamu belajar menghitung luas lingkaran dengan rumus pi r kuadrat atau volume balok dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kamu juga bertemu dengan teorema Pitagoras, a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Seperti dalam segitiga 3, 4, 5. Terus kamu diajak untuk melihat transformasi. Bagaimana satu gambar bisa diputar, digeser, atau dicerminkan. Ini penting banget buat desain grafis, atau kamu yang nanti akan belajar animasi, atau bahkan arsitektur. Berikutnya ada trigonometri. Ini mengukur dunia dengan sudut. Trigonometri muncul ketika kamu mulai bermain dengan sudut dan panjang sisi dalam segitiga siku-siku. Disinilah kamu bertemu dengan sin, cos, dan tan. Atau sinus, kosinus, dan tangen. Contohnya, sinus 30 derajat itu 0,5. Kalau kamu tahu panjang alas segitiga dan sudutnya, kamu bisa hitung tinggi bangunan tanpa harus naik ke atapnya. Kamu juga belajar tentang identitas trigonometri seperti sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini bukan cuma rumus hafalan ya, tapi pondasi, gelombang, musik, cahaya, bahkan GPS. Dan lewat grafik fungsi trigonometri ini, kamu bisa lihat dunia sebagai pola gelombang yang berulang. Yang kelima ada namanya statistik dan probabilitas. Ini membaca pola dan peluang.
Di zaman digital ini semua orang bicara soal data, ya nggak? Tapi statistiklah yang membuat data itu jadi berarti. Kamu belajar hitung, mean, median, modus, lalu membaca data lewat diagram batang, pie chart, dan juga histogram. Contoh, nilai ulangan ada yang 60, 70, 80. Rata-ratanya ya 70. Dan itu bisa menentukan apakah kelasmu butuh remedial apa enggak. Siapa yang sering remedial di sini? Terus kamu belajar tentang peluang. Misalnya, kemungkinan koin jatuh kepala adalah setengah. Ini sederhana banget. Tapi konsep ini dipakai dalam asuransi, peramalan cuaca, juga AI dan big data loh. Terus ada kalkulus. Ini bahasa perubahan. Kalkulus menjawab pertanyaan seperti berapa cepat sih sesuatu itu berubah dan seberapa besar sih sesuatu itu bertambah. Kamu mulai dari limit, lalu ke turunan. Misalnya turunan dari X kuadrat itu 2X. Kalau kamu punya grafik posisi mobil terhadap waktu, turunannya itu menunjukkan kecepatannya. Lalu kamu belajar integral yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, seperti total jarak dari grafik kecepatan. Kalkulus adalah fondasi dari fisika, teknik, bahkan ekonomi makro. Dan ada juga nih, namanya logika dan matematika diskrit, yaitu dasar dari dunia digital. Terakhir, kamu masuk ke dunia logika matematika dan matematika diskrit ini, yaitu dasar dari sains komputer. Kamu belajar pernyataan logika seperti jika hujan, maka basah, dan membuat tabel kebenaran. Kamu juga belajar himpunan, relasi, grafik, misalnya sebagaimana Facebook bisa menggambarkan pertemanan sebagai simpul dan garis. Ada juga kombinatorika, seperti menghitung berapa cara menyusun 3 orang dari 5. Jawabannya berapa? 60. Ini penting dalam kriptografi, coding, dan juga sistem voting. Nah, buat kamu-kamu yang jadi guru atau juga kalian yang pintar matematika, yuk bantu saya yuk untuk bantu teman-teman kita yang lain ini yang lagi kesulitan. Tulis di komentar ya, apalagi yang perlu mereka tahu. Nah, teman-teman, jadi matematika itu bukan hanya kumpulan soal ujian. Ia adalah bahasa alam semesta dan alat logika hidup. Mulai dari menghitung uang jajan, membaca grafik saham, menulis kode komputer, sampai memahami hukum-hukum fisika. Semuanya bersandar pada konsep-konsep yang tadi. Jadi, jika kamu ingin melangkah lebih jauh dalam hidup, jangan lari dari matematika. Pelajari, pahami, gunakan. Mulai dari hal yang kamu bisa pahami dulu, lalu bangun ke atasnya, selangkah demi selangkah. Makasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.